Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NIM 92 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan membuat video sebagai materi webinar untuk memenuhi tugas akhir semester, yaitu mata kuliah kemahiran berkomunikasi yang diampu oleh Bapak Angga Fitriono. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara berkomunikasi dalam mendisiplinkan anak usia dini. Nah, mari kita kenali siapa sih anak usia dini. Nah, anak usia dini itu anak usia 0 sampai 6 tahun. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan anak usia dini yaitu suatu upaya pembinaan yang dilakukan kepada anak usia 0 sampai 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan baik rohani dan jasmani untuk memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya. Jadi anak usia dini itu intinya anak yang usianya 0 sampai 6 tahun. Selanjutnya yaitu karakteristik anak usia dini. Yang pertama yaitu anak bersifat egosentris. Apa sih egosentris itu? Nah, anak bersifat egosentris, anak lebih memahami tentang kepentingannya sendiri. Misalnya, anak ketika menyukai mainan, punya temannya, terkadang anak itu mengambil punya temannya itu tanpa minta izin sama temannya, karena anak itu sudah terlanjur suka sama mainan itu. Nah, di sini kita pentingnya untuk berkomunikasi dalam mendisiplinkan anak. Yang kedua yaitu anak memiliki rasa ingin tahu tinggi. Anak usia dini itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Misalnya, anak ketika diberi media permainan. Nah, media permainan mobil-mobilan. Nah, jadi anak itu pengen tahu mobil yang sebenarnya itu seperti apa, Bunda, seperti itu. Jadi rasa ingin tahu anak itu tinggi. Yang ketiga yaitu anak memiliki imajinasi dan fantasi. Nah, di sini anak memiliki imajinasi, misalnya gurunya sedang bercerita tentang atau berdongeng tentang kancil misalnya atau yang lain. Maka anak akan berimajinasi tentang cerita-cerita itu, seperti apa ya aku monyet itu seperti apa, binatang-binatang itu seperti apa, seperti itu. Bahkan mereka ketika diceritakan hal-hal yang gaib, mereka juga berimajinasi, ingin tahu seperti apa benda itu, seperti apa yang diceritakan ibu itu, seperti itu. Yang terakhir yaitu anak bersifat unik. Nah, setiap anak itu memiliki minat belajar dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi sifatnya unik. Ada anak yang suka bernyanyi, ada anak yang suka menangis, bahkan ada juga anak yang agresif gitu ya. Jadi sifatnya anak itu unik gitu. Tidak sama, setiap sifat anak itu tidak sama, tergantung lingkungan di rumahnya, tergantung stimulusnya, tergantung rangsangannya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada 6 aspek perkembangan pada anak usia dini. Yang pertama yaitu fisik motorik. Fisik motorik ini yang berhubungan dengan otot gitu, fisik anak gitu. Seperti mengkoordinasi mata, seperti mengembangkan fisik motorik. Yang kedua yaitu kognitif. Kognitif ini pengetahuan anak usia dini, mengembangkan pengetahuan. Yang ketiga yaitu bahasa. Anak mengembangkan bahasa
seperti sering berkomunikasi, diajak berkomunikasi sama kedua orang tuanya, seperti itu. Yang keempat, perkembangan seni. Nah, yang kelima, perkembangan sosial emosional. Yang keenam yaitu nilai agama dan moral. Selanjutnya yaitu disiplin. Apa sih disiplin itu? Nah, di sini dijelaskan disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Disiplin juga merupakan latihan dan bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Nah, di sini disiplin yaitu intinya nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya, seperti itu. Sedangkan pendisiplinan adalah usaha yang dilaksanakan untuk menanamkan nilai supaya subjek mentaati sebuah peraturan. Selanjutnya yaitu manfaat disiplin. Manfaat disiplin yaitu yang pertama, tumbuhnya kepekaan. Nah, dengan anak mempunyai sifat disiplin, anak akan mempunyai juga tumbuhnya rasa kepekaan. Kepekaannya itu tinggi. Yang kedua yaitu tumbuhnya kepedulian. Anak akan menumbuhkan rasa kepedulian. Yang ketiga yaitu mengajarkan keteraturan. Nah, dengan disiplin anak akan belajar tentang keteraturan, baik itu mau peraturan di rumah atau di sekolah, seperti itu. Yang keempat yaitu menumbuhkan sikap patuh, baik patuh pada orang tua, baik patuh dengan peraturan, gitu, baik dengan patuh kepada guru, seperti itu. Yang kelima yaitu tumbuhnya kemandirian. Nah, sifat disiplin ini akan menjadi anak yang lebih mandiri, seperti itu, lebih mandiri dari yang lain. Yaitu sekarang intinya bagaimana sih cara berkomunikasi dalam mendisiplinkan anak. Nah, yang pertama, kita harus mengatur bicara pada anak. Atur bicara pada anak. Bagaimana cara kita berbicara pada anak? Bagaimana kita berkomunikasi pada anak? Nah, yang kedua yaitu atur nada bicara pada anak. Atur nada bicara pada anak ini misalnya kita tidak boleh membentak anak, karena anak itu akan merasakan trauma, akan merasakan takut, akan merasakan tertekan. Nah, jadi ketika anak berbuat kesalahan, ketika anak berbuat hal-hal yang kurang baik, maka kita harus menggunakan nada bicara yang baik pada anak. Misalnya anak sedang menumpahkan air, jadi bicarakan baik-baik kepada anak. Jangan sampai kita membentak, "Dek, kenapa kau?" Jangan sampai kita membentak anak sampai anak itu terkejut dan sampai tertekan. Yang ketiga yaitu usahakan menggunakan kalimat tanya. Kenapa demikian? Menggunakan kalimat tanya kita bisa menggali apa jawaban mereka dan alasan mereka melakukan hal-hal yang kurang baik, seperti itu. Dan yang paling penting, kita juga memberi pemahaman kepada anak, memberi pemahaman yang baik, memberi pemahaman yang tepat, seperti itu. Jadi tidak langsung menyalahkan anak, tidak langsung menghukumi anak. Kita tanya dulu kenapa alasan mereka melakukan perbuatan seperti itu. Jadi kita akan tahu alasan mereka itu seperti apa. Yang terakhir yaitu dengarkan alasan anak. Nah, jadi anak bisa menyampaikan apa yang ia rasakan dan mengungkapkan sebenarnya apa yang terjadi. Nah, ini akan membuat anak lebih disiplin dan menjadi anak yang lebih baik lagi, seperti itu. Jadi kita harus menggali kenapa kok
mainan adiknya tadi direbut misalnya karena saya suka, seperti itu. Nah, bahkan terkadang seringkali kita tanpa sadari orang tua adalah contoh bagi anak-anak kita, adalah tauladan untuk mereka. Terkadang tanpa kita sadari mereka sudah meniru apa yang sudah kita lakukan, seperti itu. Dan hal yang penting lagi, ketika anak tidak tahu apakah yang dilakukan mereka itu benar atau tidak, seperti itu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.